Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya mau menceritakan tentang pengalaman saya membuat kolam ikan koi, di mana saya merugi puluhan juta karena kolam yang saya bangun pada akhirnya itu bocor dan nggak tahu bocornya di mana. Saya udah bolak-balik memperbaikinya tapi tetap juga nggak bagus, hingga akhirnya saya pasrah dan membiarkan kolamnya terbengkalai seperti ini. Oke, jadi di sini saya memasukkan video di mana saya menjelaskan tentang kondisi kolam pembesaran ikan arwana saya. Kemudian saya hancurin. Nah, inilah di video ini saya tunjukin gimana saya menghancurkan kolam yang tadinya saya desain untuk pembesaran ikan arwana. Pada akhirnya saya hancurin untuk saya masukkan ikan koi. Nah, di video ini bisa kita lihat saya menggunakan beberapa orang tukang untuk menghancurkan kolam ini. Termasuk saya juga ikut membantu untuk menghancurkan sekat-sekatan di kolam. Nah, nanti kalau kolam ini udah saya hancurkan sekatannya, barulah saya desain lagi untuk saya jadikan kolam pembesaran ikan koi. Nah, oke, seperti yang kita lihat itu kan lagi saya hancurin. Ini saya hancuri semuanya sampai nantinya dia betul-betul rata. Ini udah rata. Jadi udah rata, kemudian saya korek, saya masukkan pipa-pipa sesuai dengan yang saya pelajari di YouTube. Untuk bottom drainnya saya pakai pipa 4 mili. Kemudian untuk antar chambernya sampai ke backwashnya saya pakai 2 mili. Ini saya udah tanam pipa ya. Ini video dimana saya udah tanam pipa. Kolamnya udah rata. Tinggal plaster bawah. Tinggal memodifikasinya untuk bisa menjadi kolam standar pembesaran ikan koi. Nah, kita lihat di sini udah rata ya. Jadi pipa-pipanya juga udah masuk, pipa-pipanya juga udah ditanam. Dikerjain sampai 6 hari. Nah, ini hasil dari 6 hari kerja. Jadi tukang udah mulai kerja selama 6 hari, mulai dari plaster bawah, plaster dinding, semuanya. Karena sudah 6 hari. Tapi terakhirnya chamber belum dipasang ya. Ini di sini pemasangan chamber belum karena chambernya di akhir katanya, tapi lantai bawah semuanya udah di plaster semuanya, udah di siap semen semuanya. Jadi udah itu siap, udah beres ya. Waterfall juga udah jadi, pokoknya udah standar lah sesuai dengan yang saya pelajari di YouTube. Ini udah selesai pemasangan. Di video ini juga saya udah ngecat. Jadi saya cat pakai cat tenokot. Cat tenokot ini saya beli langsung dari Jawa karena katanya di Sumatera ini nggak ada. Jadi langsung saya beli di Jawa. Ini catnya cat karet, dimana saya di sini juga udah uji coba kolam. Saya coba isi kolamnya, kemudian ini semuanya udah saya cat. Jadi kalau dilihat itu bottom drain atau chamber pertama itu udah terisi air. Saya karena airnya tidak terlalu besar, jadi waktu pengisian itu agak panjang. Tapi ini semuanya udah dicat, jadi udah diplaster, udah dicat, udah mantap lah, udah sesuai lah dengan standar. Kemudian di malam harinya air pun sudah terisi setengah. Jadi airnya udah terisi setengah. Kita coba uji coba kolam. Nah, ini video dimana saya udah mendatangkan ikan dari Jawa. Kemudian saya karantina dulu ikannya. Ikan ini saya karantina semua di akuarium. Jadi memang prosedurnya begitu. Ikan datang di karantina dulu. Ini ikannya cantik-cantik ya. Motifnya bagus-bagus karena ikannya memang ikan pilihan. Ini di malam hari ikannya memang ikan pilihan, memang cantik-cantik. Di antara ikan-ikan ini memang ada juga yang ikan impor. Jadi memang saya beli ikan impor juga beberapa ekor. Karena memang tadinya niatnya untuk investasi. Jadi kolamnya bagus, ikannya juga ya paling nggak harus bagus. Inilah kita lihat. Ini ikannya berbagai macam jenis ya. Kohaku, semualah pokoknya lengkap. Nah, jadi di akhir video ini saya tunjukin inilah kolam yang tadinya udah saya bangun, yang tadinya saya buat, dan sekarang kondisinya terlantar. Ini dari baru, belum pernah terpakai.
Saya udah habis makin banyak, dipanggil tukang lagi, dikerjai lagi, diplaster lagi, dikerjai lagi. Tapi memang hasilnya nihil, tetap airnya itu tidak tahan 1 hari. Jadi kalau kita isi penuh dia, habisnya itu 50% 1 hari. Jadi hari kedua airnya tinggal 10%. Jadi kalau kita masukkan ikan sangat berbahaya. Kalau kita isi setiap hari, biaya untuk pengisian airnya, biaya untuk mesinnya, biaya listriknya itu sangat luar biasa, dan mungkin air pun akan habis karena saya menggunakan air sumur. Namanya air sumur, kalau kita pakai terus bisa habis, apalagi kalau musim kemarau. Jadi itu sangat tidak menjamin kolam itu akan bertahan lama. Nah, baik. Jadi di penjelasan kali ini saya mau jelaskan ke teman-teman semuanya bahwasanya saya gagal dalam pembuatan kolam ikan mas koi ini. Kenapa saya gagal? Mungkin karena keterbatasan dana saya yang tidak mencukupin, keinginan saya yang terlalu tinggi, atau saya membangunnya tidak terlalu matang. Saya hanya melihat di YouTube. Jadi tutorial YouTube itu yang saya pakai, mentah-mentah saya panggil tukang, saya teknisinya, kemudian saya buat semuanya sampai akhirnya saya nggak tahu kalau kolam ini bocor. Tapi kalau dari segi teknik pemutaran air, kemudian untuk oksigennya atau pemipaannya, semuanya udah benar. Jadi yang salah di sini tinggal teknik pembuatan kolamnya, bagaimana supaya kolam itu nggak bocor. Jadi yang salah di sini tuh bocornya kolam itu. Jadi pertama kali kita mau membangun kolam itu diperhatikanlah supaya kolam itu tidak bocor. Itu dulu. Nah, jadi mungkin inilah contoh kolam yang dibangun gagal. Di sini saya juga mau menginformasikan tentang besar kolam ini. Kolam ini lebarnya, kolam ini persegi panjang. Lebarnya itu 4 meter, 1 meter chamber. Panjangnya itu 6 meter. Kedalamannya 1 meter. Jadi kolam ini udah standar kolam koi lah untuk pembesaran ikan koi. Nah, ini dia untuk ukuran luas kolam ini. Nah, demikianlah tadi ulasan di mana saya gagal dalam membuat kolam ikan mas koi. Kenapa video ini saya sharing ke teman-teman semuanya? Gunanya adalah supaya jadi pembelajaran buat kita semua ketika kita mau membangun sebuah proyek pembuatan kolam koi. Jadi kita betul-betul matang dalam persiapannya, matang dalam perencanaannya, matang juga dalam pendanaannya. Jadi saya sengaja sharing video ini supaya teman-teman semuanya nggak ngerasain seperti yang saya rasain. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini jadi pembelajaran buat kita semua. Sekali lagi, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih.